Tak hanya kehilangan wilayah di sekitar Sungai Mekong, Siam juga rela melepaskan semenanjung Malaka bagian utara kepada Inggris. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara ini merupakan salah satu negara jiran Indonesia yang dijuluki Negeri Gajah Putih. Bagaimanakah ini bisa terjadi? Ini dia pembahasannya. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di kawasan ini terdapat belasan negara yang berdiri. Mayoritas negara-negara tersebut pernah dijajah oleh bangsa Eropa, seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda, lalu Brunei, Malaysia, Myanmar, dan Papua Nugini yang dijajah oleh Inggris. Kemudian Laos, Kamboja, dan Vietnam yang dijajah oleh Prancis. Tetapi ada satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara tersebut adalah Thailand, sesuai dengan arti namanya yaitu Tanah Kebebasan. Dulunya Thailand bernama Siam, di saat negara atau wilayah di sekitarnya menjadi jajahan negara berbentuk kerajaan yang saat itu dipimpin oleh Maha Chulalongkorn atau Rama V berhasil melakukan politik strategis agar terhindar dari penjajahan. Siam adalah kerajaan makmur di kawasan Asia Tenggara, di mana pusat pemerintahannya terletak di Ayutthaya dan memiliki pusat perekonomian di Sungai Chao Phraya, yang merupakan pusat perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Ayutthaya ini dikelilingi oleh kanal-kanal kecil hingga dijuluki sebagai Venesia dari timur. Saat Siam terlibat perang dengan Burma pada tahun 1756 sampai 1767, Ayutthaya berhasil ditaklukkan. Lalu beberapa tahun setelahnya, Siam mendirikan ibu kota baru yang terletak di bagian timur dekat dengan Sungai Chao Phraya. Lokasi ini dipilih guna menjauhi perbatasan langsung dengan Burma yang saat itu berhasil mengalahkan mereka. Pada abad ke-19, Thailand atau Siam memiliki kekuasaan yang wilayahnya mencangkup Laos dan juga Kamboja. Di bagian barat Siam berbatasan langsung dengan kerajaan Kon Baung yang dipimpin oleh Raja Alaumpaya yang menguasai sebagian besar wilayah modern Myanmar. Sejak tahun 1824, kerajaan Kon Baung sudah terlibat perang dengan Inggris. Karena kekuatan yang tidak seimbang membuat kerajaan Kon Baung mengalami kekalahan yang berdampak semakin hilangnya wilayah kekuasaan mereka dan berakhir jatuh di tangan Inggris. Hingga akhirnya wilayah kerajaan Kon Baung disatukan dengan koloni Inggris di India. Hancurnya kerajaan Kon Baung ini tidak dipedulikan oleh Siam karena memang Siam dan Kon Baung sudah lama bermusuhan. Kebalikan dengan kerajaan Kon Baung yang bermusuhan dengan Inggris, kerajaan Siam justru memiliki hubungan baik dengan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan Raja Mongkut yang merupakan ayah dari Raja Chulalongkorn atau Rama V ini menyewa Anna Leonowens yang merupakan pendidik privat asal Inggris yang ditugaskan untuk mengajar putranya tersebut. Berkat ilmu pengetahuan yang Rama V peroleh, ia mampu membuat kemajuan dan perubahan di Siam. Salah satu bentuk perubahan yang ia lakukan adalah membuat kebijakan agar seluruh rakyat Thailand mengganti model pakaian mereka agar bergaya Eropa. Contohnya adalah sepatu tradisional Thailand yang diubah menjadi model sepatu Eropa yang lebih modern. Hal ini ternyata berhasil membuat orang-orang Eropa, khususnya para pedagangnya, berpikir bahwa Siam bukanlah bangsa yang terbelakang dan terlihat setara dengan bangsa Eropa, hingga menganggap mereka ini sebagai teman atau bangsa yang maju. Tak hanya itu, Rama V juga menjadikan tentara Inggris seperti bawahan pribumi lainnya. Tentara-tentara itu dibayar untuk mempertahankan dan menjaga Siam dari serangan kerajaan sekitar seperti Cina dan juga Burma. Raja V juga membayar para arsitek-arsitek dari Eropa untuk membangun berbagai macam gedung dan juga benteng yang ada di Siam dengan bentuk serta kualitas seperti di Eropa. Saat itu peperangan masih terus terjadi, bahkan di bagian timur Siam atau wilayah modern Vietnam terdapat sebuah kerajaan dari dinasti Nguyen yang tengah berperang melawan Prancis yang saat itu berdalih ingin melindungi misionaris Prancis di wilayah timur Indochina. Indochina ini termasuk Kamboja, Laos, dan Vietnam. Bernasib sama seperti kerajaan Kon Baung yang kalah dalam teknologi perang membuat kerajaan dinasti Nguyen berhasil ditaklukkan oleh Prancis pada tahun 1883. Walau kalah, dinasti Nguyen tetap berdiri, hanya saja urusan kerajaan diambil alih oleh Prancis.
Setelah berhasil menjatuhkan dinasti Nguyen, di tahun 1884, Prancis berhasil memaksa Raja Kamboja untuk menandatangani kesepakatan bahwa Kamboja berada di bawah kekuasaan Prancis dan memastikan bahwa Kamboja tidak lagi berada di bawah pengaruh Siam. Singkat cerita, pada tahun 1893 terjadi perseteruan antara pasukan Siam dengan tentara Prancis di lembah Sungai Mekong. Bahkan Prancis membawa kapal perang ke lepas pantai Bangkok untuk menuntut Raja Siam agar memberikan wilayahnya yang ada di sebelah timur Sungai Mekong kepada Prancis. Untuk menangani hal tersebut, Siam meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak dengan alasan tidak ingin terlibat dalam masalah tersebut. Sadar kekuatan militer mereka tidak sebanding dengan Prancis, akhirnya dengan terpaksa Siam memberikan wilayah timur Sungai Mekong kepada Prancis. Merasa tak cukup, akhirnya Prancis berniat untuk menguasai seluruh Siam dan membaginya dengan Inggris. Pada tahun 1896, Inggris dan Prancis melakukan perundingan yang berisi jika Inggris membantu Prancis dalam menaklukkan Siam, maka Prancis akan memberikan wilayah di sebelah barat Sungai Chao Phraya. Mengetahui hal ini, Siam tentu tidak tinggal diam. Siam pun mengirim utusan untuk melakukan negosiasi dengan pihak Inggris secara terpisah. Pada negosiasi tersebut, Siam menyatakan jika wilayah mereka sebaiknya dibiarkan sebagai wilayah mereka dan dijadikan sebagai daerah penyangga atau buffer zone antara Inggris dengan Prancis. Hal ini dilakukan agar Inggris dan Prancis tidak mempunyai batasan wilayah secara langsung, yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik perbatasan di kemudian hari. Untungnya saat itu Inggris menyetujui pernyataan tersebut dan membuat rencana Prancis gagal untuk menguasai Siam. Tak hanya kehilangan wilayah di sekitar Sungai Mekong, Siam juga rela melepaskan semenanjung Malaka bagian utara kepada Inggris. Di tahun 1932 terjadi sebuah revolusi oleh militer serta pejabat sipil yang diketuai oleh Kana Ratsadon. Rakyat Siam memaksa Raja Praja Dipok untuk membuat sistem konstitusi di Siam, hingga berakhirlah sistem monarki absolut yang telah terjadi selama berabad-abad di negara tersebut. Pada Perang Dunia Kedua, Thailand sempat membantu tentara Jepang untuk melawan sekutunya yaitu Amerika Serikat. Namun setelah perang usai, Thailand justru menjadi bagian dari sekutu negara Amerika Serikat yang memenangkan perang. Jadi memang ya pemimpin Thailand ini pandai menempatkan negaranya pada posisi aman sejak dulu. Meskipun harus kehilangan beberapa wilayahnya, Thailand berhasil memastikan diri untuk menjaga statusnya sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara dalam tanda kutip yang tidak pernah dikuasai oleh bangsa Eropa manapun sampai saat ini. Prestasi ini juga menjadikan Rama V sebagai raja terbaik, bahkan sampai sekarang patungnya masih berdiri kokoh di kota Bangkok. Seperti kebanyakan negara berkembang lainnya, Thailand selalu dirongrong oleh ketidakstabilan politik yang ditandai kudeta demi kudeta oleh militer. Hal itu bahkan masih berlangsung hingga tahun-tahun terakhir. Walaupun Thailand berhasil menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, tetap saja Thailand harus rela kehilangan beberapa wilayahnya dan kehilangan kendali atas perdagangan di negaranya. Dan perlu kita garis bawahi bahwa negara atau kerajaan yang jatuh ke tangan bangsa Eropa saat itu adalah negara atau kerajaan yang memiliki keberanian untuk melawan dan mempertahankan martabat bangsa dan negaranya, hingga tidak mau tunduk begitu saja kepada para penjajah. Mereka mampu berperang hingga mengorbankan atau rela mengorbankan nyawa daripada harus menyerahkan tanah airnya untuk para penjajah dari Eropa tersebut. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.